Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Kita percaya tetap ada sukacita, walaupun dalam kondisi saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Karena saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dan berharap padanya. Mari siapkan hati kita untuk masuk dalam kudus hadirat-Nya, menghampiri tahtanya. Kita mau menaikkan syukur kita kepadanya dan memohon pengampunan yang daripadanya, agar ibadah dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku yakin
syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang berikan kami kemenangan, kesembuhan, dan kelepasan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang teramat besar dalam hidup kami. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami mohon, kuduskan kami, sucikan kami dari segala dosa yang telah kami perbuat. Kami mau layak memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di Ibadah hari ini akan ditahbiskan oleh Ibu Pendeta. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Oleh kasih karunia-Nya, biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir, dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa,
Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing pada minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersama seluruh umat Tuhan di belahan bumi ini, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Shalom. Jemaat, sebelum kita berdoa syafaat, ada dua hal penting yang kami sampaikan. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat bisa saudara baca di media PDF yang sudah kami share melalui grup WA GMI Kasih Karunia Medan. Yang kedua, persembahan minggu dan persembahan persepuluhan dapat saudara antarkan ke gereja pada hari dan jam kerja, atau saudara transfer melalui rekening bank GMI Kasih Karunia Medan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita satukan hati kita arahkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dan kami puji dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang 1 minggu ini, sehingga kami kembali dapat Tuhan bersama-sama memuji memuliakan-Mu Tuhan melalui ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang selama 1 minggu ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, khususnya Tuhan di kota kami Medan ini yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tuntunlah dan bimbinglah, beri hikmat kepada pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, agar mereka boleh mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini Tuhan, agar segera COVID ini juga bisa mereda dan kami kembali kepada kehidupan kami seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi TNI dan Polri yang menjaga keamanan, ketentraman dan ketenangan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di wilayah kami di Sumatera Utara dan Medan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap anggota TNI Polri yang telah menjalankan tugasnya selama ini dengan baik. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jaga kesehatan mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka agar mereka dapat bertugas dengan baik. Dan Tuhan jaga keluarganya di mana mereka ditinggalkan oleh para anggota TNI di rumahnya masing-masing, karena mereka melaksanakan tugas dan tidak bisa setiap saat kembali ke rumahnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi
pahlawan-pahlawan kemanusiaan, yaitu tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, cleaning service, atau siapapun Tuhan yang bertugas di rumah sakit yang merawat para penderita COVID-19 Tuhan. Lindungilah Tuhan para medis ini, tim medis ini, kuatkanlah mereka, baik fisik mau iman dan jiwa mereka Tuhan, agar mereka tidak mengalami infeksi COVID-19 sehingga mereka dapat bertugas dengan baik Tuhan. Mereka bisa melaksanakan tugas untuk merawat setiap orang yang mengalami infeksi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumahnya masing-masing karena mereka melayani merawat orang-orang sakit. Berkati keluarga mereka Tuhan, lindungi Tuhan, cukupkanlah kebutuhan mereka hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap orang yang mengalami infeksi COVID-19 ini, yaitu ODP maupun PDP, agar Tuhan yang campur tangan untuk menyembuhkan mereka Tuhan. Memberkati segala upaya yang dilakukan oleh tim medis untuk menyembuhkan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau ada tabib yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi kebutuhan alat pelindung diri, bagi petugas-petugas kesehatan, atau bagi siapapun Tuhan yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Tuhan cukupkan peralatan alat pelindung diri ini Tuhan. Tuhan gerakkan hati para relawan maupun donatur untuk melengkapi kebutuhan APD selama mereka bertugas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua jemaat GMI Kasih Karunia Medan dan juga jemaat cabang GMI Lau Bekri. Tuhan, rawatlah setiap kami Tuhan, lindungi hidup kami Tuhan, kuatkan fisik kami, kuatkan iman kami dan percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup melindungi kami, sanggup memberi hikmat kepada kami untuk menjaga tubuh kami dari penyakit ini Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan Yesus sebagai andalan dalam hidup kami, tempat kami berlindung dari serangan COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para misionaris yang saat ini bertugas menyebarkan, memberitakan, menyampaikan berita baik, kabar baik. Tolonglah Tuhan mereka, dimanapun mereka Tuhan, pelihara Tuhan, Tuhan lindungi Tuhan mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka dalam melayani-Mu di tempat-tempat mereka bertugas. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap setia di dalam kehidupan kami semuanya, melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur pujian minggu ini terambil dari Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut,
kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita, Ialah Allah Yakub. Jemaat Tuhan, kita yang telah diberikan karunia keselamatan, kemenangan, selayaknya lah kita terus memuji dan meninggikan Dia dalam hidup kita. Mari dengan hati bersukacita kita naikkan pujian. Di hadapannya kita katakan, ku kan terbang bersamamu Tuhan di dalam kemuliaan. Setiap hari ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti firman-Mu Aku menopang. Semua umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, boleh katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Seperti firman-Mu Aku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam penyembahan kepadanya. Mari buka hati untuk jamahannya. Mari kita berserah penuh di hadiratnya. Kita katakan,
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalirlah di dalamku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, Yang menyertaiku. yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hatiku Tuhan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu, di Mari saudara-saudara, jemaat Tuhan, naiklah penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Allah yang layak, Engkaulah Allah yang layak kami puji Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Siapakah kami Tuhan? Kami banyak menerima berkat yang tiada putusnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat kebesaran-Mu, buat kedaulatan-Mu, buat karya-Mu dalam hidup kami. Terimalah penyembahan kami ini Bapa. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Sembah Dia, tinggikan Dia. Tuhan Yesus, Kau baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan kami Tuhan Yesus. Terimalah puji
terimalah penyembahan kami Bapa. Terimalah penyembahan kami ini. Kekudusan-Mu, Roh-Mu itu hidup dalam hidup kami. Mari kita sama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini ya Tuhan, selain daripada Engkau, Allah kami, pemilik hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami punya, semuanya karena anugerah-Mu. Sebab itu, hanya kepadamu-lah kami puja, hanya kepadamu-lah kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, di Minggu Pentakosta ini, kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Biarlah supaya hidup kami boleh, iman kami boleh semakin diteguhkan. Panggilan kami sebagai umat tebusan-Mu semakin diteguhkan. Sehingga dalam setiap langkah hidup kami boleh dapat melakukan seturut apa kata firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati seluruh umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap untuk merenungkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Di Minggu Pentakosta ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 12 ayat 3 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun
yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi dia mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan, pada minggu ini seluruh umat Kristiani di belahan bumi ini memperingati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Ini merupakan nubuatan Allah. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan bahwa kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan penggenapan nubuatan ini tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bukan hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, karena hari pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan 10 hari kemudian Tuhan Yesus mencurahkan roh itu kepada setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, sebab itu tidak ada lagi hari pencurahan Roh Kudus kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap tahun umat Kristiani hanya memperingati peristiwa yang telah terjadi. Jemaat Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Trinitas Allah. Dan Roh Kudus, substansinya, kuasanya, kemuliaannya sama dengan Bapa dan Anak. Bapak Ibu, kita akan melihat konteks dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini. Firman Tuhan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus ini merupakan satu kota kuno yang berada di Yunani. Pada masa pelayanan Rasul Paulus, kota Korintus ini merupakan kota metropolitan yang terkemuka. Dan kota ini terkenal dengan kesombongannya secara intelektual. Dan kota ini kaya secara materi dan bejat secara moral. Jemaat Tuhan, dalam pelayanan Rasul Paulus di Efesus, jemaat di Korintus menuliskan surat kepada Rasul Paulus karena ada masalah
yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Dan mereka membutuhkan Rasul Paulus untuk menasehati jemaat di Korintus. Salah satu masalah yang terjadi adalah dalam perikop yang kita bacakan tadi, yaitu di mana tidak ada kesatuan jemaat di dalam menanggapi dan menggunakan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga Rasul Paulus memberikan surat ini dengan nasihat. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bagaimana peran Roh Kudus di dalam memperlengkapi orang percaya pada waktu itu untuk melayani dan menjadi saksi Kristus. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Di bawah sebuah tema, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Dan kita akan melihat 3 hal. Hal yang pertama adalah Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, dari manakah kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan? Bapak gereja kita John Calvin mengatakan demikian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah mengalami kerusakan secara total. Manusia tidak mampu lagi berpikir, berkata, bertindak yang benar. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau manusia telah mengalami kerusakan secara total, telah mengalami kehilangan kemuliaan Allah, bagaimana manusia dapat mengenal Yesus? Bagaimana manusia dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Jemaat Tuhan, Allah orang Kristen sangat unik bukan? Sehingga banyak orang di luar sana sulit untuk memahaminya. Allah kita dikenal satu Allah tetapi memiliki 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang disebut dengan Trinitas. Pribadi Yesus satu pribadi tetapi 2 natur, yaitu natur manusiawi dan natur ilahi. Bapak Ibu Saudara, hal ini jika kita berusaha untuk memahami dengan akal kita yang sempit, kita nggak mungkin bisa ngerti. Masa satu Allah 3 pribadi, masa satu pribadi 2 natur, itu nggak bisa masuk di dalam akal kita yang sempit. Kenapa banyak orang di sana mempertentangkan tentang Trinitas? Karena mereka mencoba memahaminya dengan akal yang sempit. Apalagi akal kita sudah dicemari oleh dosa. Saudaraku, lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar? Bagaimana kita bisa mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita bisa mengakui? Di dalam ayat yang ketiga B dari bagian firman Tuhan yang telah kita bacakan tadi mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dalam hal ini, Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa Roh Kudus mampu untuk membimbing, Roh Kudus mampu untuk mengarahkan orang percaya sehingga mereka dapat mengenal Yesus dan mereka dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Rasul Paulus begitu tegas dalam hal ini? Karena jemaat di Korintus pada waktu itu dipengaruhi oleh sebuah ajaran yang bernama ajaran Gnostik. Gnostik dalam bahasa Yunani adalah pengetahuan. Kaum Gnostik ini beranggapan bahwa pengetahuan bisa membawa mereka untuk memperoleh keselamatan. Dan kaum Gnostik tidak mengakui karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Sehingga Rasul Paulus menekankan kepada mereka bahwa seseorang bisa percaya kepada Yesus dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan hanya karena anugerah. Filipi 1 ayat 29 mengatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan menderita juga bagi Dia. Saudaraku, kita garis bawahi kata dikaruniakan.
Kata dikaruniakan ini berarti diberi, berarti dianugerahkan dengan cuma-cuma. Sesuatu pemberian kalau cuma-cuma, berarti si penerima itu enggak ada andilnya sama sekali. Ya, inisiatif penuh itu adalah dari si pemberi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, anugerah iman percaya atau pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah anugerah. Pemberian Allah cuma-cuma kepada kita. Cuma Tuhan, dengan pengakuan seseorang diselamatkan. Pengakuan ini adalah hal yang penting. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Namun, pengakuan seperti apa? Pengakuan ini bukan sekedar di mulut saja. Kalau pengakuan di mulut saja, iblis pun tahu dan iblis mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi iblis tidak mau tunduk, iblis tidak mau menyembah Allah. Ada banyak orang mengaku Kristen dan mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi hanya di mulut saja, enggak dari hati. Ketika dikatakan percaya dalam hati, ini berbicara oleh karena karya Roh Kudus dimulai dari hati. Sehingga hati dilanjutkan ke pengakuan lewat mulut, kemudian lewat tindakan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Jikalau seseorang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan oleh karena karya Roh Kudus dan dimulai dari hati, itu akan terlihat keluar. Itu akan terpancar keluar melalui sikap hidupnya tiap-tiap hari. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayat 23 mengatakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudaraku, jika Roh Kudus berkarya dalam hati kita dan mendorong hati kita untuk percaya dan mulut kita untuk mengaku, maka itu akan terbukti lewat perbuatan hidup kita tiap-tiap hari. Ada buah roh yang nampak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah itu hanya dari mulut saja? Atau dari hati yang digerakkan oleh Roh Kudus? Kita bisa tahu itu. Kita bisa evaluasi diri kita ketika kita melihat karakter kita. Dari sebelum kita bertobat, sampai kita katakan kita sudah lahir baru. Apakah karakter kita sudah berubah? Bagaimana dalam hal kasih? Bagaimana dalam hal sukacita? Bagaimana dalam hal penguasaan diri? Bagaimana dalam hal kesetiaan dan lainnya? Apakah itu sudah terpancar dalam hidup kita? Mungkin belum utuh saudara kita bisa mampu melakukannya. Tetapi paling tidak proses, ada perubahan. Mari kita mengevaluasi diri kita. Kalau hidup kita masih seperti sebelum kita lahir baru, atau mungkin lebih parah, itu berarti pengakuan kita hanya di mulut saja, bukan dari hati. Dan pengakuan itu bukan karena karya Roh Kudus. Kalau karya Roh Kudus, ada buah rohnya. Yakobus pasal 2 ayat 17 mengatakan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana iman kita? Apakah iman yang hidup atau iman yang mati? Itu bisa terlihat dari kehidupan kita sehari-hari. Hal yang kedua, Roh Kudus memperlengkapi orang percaya dengan berbagai karunia. Saudaraku, karunia dalam bahasa Yunani dikatakan karisma. Kalau karunia lebih dari satu, berarti karismata.
Gereja-gereja yang menekankan tentang karunia adalah karismatik. Bapak Ibu Saudara, karunia artinya kemampuan khusus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus untuk memuliakan Allah dan membangun tubuh Kristus. Karunia berbeda dengan bakat dan talenta. Kalau bakat dan talenta itu bisa diterima, bisa dimiliki oleh orang yang belum percaya kepada Kristus. Bakat atau talenta itu bawaan pada sejak lahir. Tetapi karunia itu dimiliki ketika seseorang bertobat. Baru dia memiliki karunia roh. Namun, bakat atau talenta itu bisa berubah menjadi karunia kalau yang empunya bakat dan talenta itu bertobat dan lahir baru. Maka segala kemampuan yang dia miliki itu, dia bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan dan membangun sesama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, semua orang Kristen yang sudah lahir baru pasti memiliki karunia roh, minimal satu. Namun ada yang memiliki lebih dari satu. Jikalau ada orang Kristen yang dia katakan dia sudah lahir baru, tapi dia belum tahu apa karunianya, berarti dia butuh bimbingan. Mintalah hamba Tuhan untuk membimbing sehingga saudara bisa menemukan karunia itu. Ataupun dia belum sungguh-sungguh lahir baru, makanya dia tidak memiliki karunia tersebut. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, konteks firman Tuhan ini, Rasul Paulus menuliskan di sini ada 9 macam karunia. Berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, iman, menyembuhkan penyakit, mujizat, bernubuat, membedakan macam-macam roh, bahasa roh, dan menafsirkannya. Sesungguhnya kepada siapakah karunia itu diberikan? Di dalam ayat yang ke-7, di sini ditegaskan bahwa karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Pribadi lepas pribadi karunia itu diberikan. Tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, karunia itu diberikan kepada tiap-tiap orang. Tetapi tujuannya untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Saudaraku, dengan beragam karunia yang ada di tengah-tengah jemaat ini, pada akhirnya timbul konflik. Kenapa? Karena mereka memahami dan menggunakan karunia itu dengan cara yang salah. Di awal saya sudah katakan bahwa jemaat ini dipengaruhi oleh ajaran gnostik yang menekankan tentang pengetahuan. Pada waktu mereka memiliki karunia, mereka menganggap bahwa itu kelebihan mereka. Kenapa mereka bisa mampu melakukan sesuatu? Karena mereka pintar, karena mereka punya pengetahuan. Dan mereka tidak mengakui bahwa karunia yang ada itu karena anugerah Tuhan, karena karya Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 4 hingga ayat 6, bahkan di dalam ayat yang ke-11, Rasul Paulus menjelaskan, bahkan menekankan tiap karunia demi karunia dikatakan dikerjakan oleh roh yang sama. Setiap orang berbeda-beda mendapat karunia, tetapi yang memberi itu adalah roh yang sama. Dan dijelaskan bahwa rohlah yang bekerja di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Jadi kalau kita mampu melakukan sesuatu, kita punya sesuatu, itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita bisa melakukan itu, bukan karena kemampuan kita. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika mereka salah memahami dan menggunakan karunia roh? Akhirnya timbul kesombongan. Mereka menjadi sombong. Mereka menganggap diri mereka lebih dari yang lain.
Dan pada akhirnya mereka menganggap remeh yang lain. Bapak Ibu Saudara, akibatnya apa? Timbul iri hati, perselisihan, dan pada akhirnya menuju kepada kehancuran. Di dalam jemaat Tuhan itu ada blok-blok, ada kelompok-kelompok. Dalam perkumpulan itu mereka berusaha untuk membangun tembok. Inilah yang pada akhirnya membawa kepada kehancuran. Dan Rasul Paulus menyadarkan mereka, apa yang kalian punya, apa yang kalian mampu melakukan, ingat bahwa itu karena karya Roh Kudus, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kemampuanmu. Saudaraku, apa yang kita banggakan sih dalam hidup ini? Jikalau saudara pintar, itu karena anugerah Tuhan. Jikalau saudara kaya, itu karena anugerah Tuhan. Jikalau saudara memiliki jabatan tertentu, itu karena anugerah Tuhan. Apa yang harus kita banggakan? Kalau semuanya dari Tuhan. Janganlah pada akhirnya kita memiliki sesuatu, lalu kita menganggap remeh yang lain. Ingat saudara, ketika kita merendahkan seseorang, maka saat itu kita berperkara dengan Tuhan, bukan kita berperkara dengan orang itu. Janganlah kekuatan yang kita punya, harta yang kita punya, jabatan yang kita miliki, kepintaran yang kita punya pada akhirnya membuat kita lupa diri dan kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan, tapi membuat kita menjadi sombong. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu melalui kebenaran firman ini. Segala sesuatu yang kita punya, segala perbedaan, segala kelebihan itu, marilah kita pakai untuk saling mengisi dimanapun kita berada. Dalam gereja, kita membangun tubuh Kristus ini. Semakin hari semakin lebih baik melalui segala talenta karunia yang kita punya. Tidak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Dalam masa COVID, semua pada akhirnya harus berdiam diri di rumah, bukan? Yang punya mobil mewah diparkir di garasi. Yang punya uang banyak, yang biasa selalu berlibur ke luar negeri, yang selalu shopping ke mall, makan di restoran yang mahal. Adakah arti dalam masa COVID ini? Semua kita sama. Bapak Ibu Saudara, makanya hari ini Tuhan ingin mengingatkan kembali kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu. Kita semua menjadi satu di dalam Tuhan melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi sekat di antara kita. Sebagai anak Tuhan, mari kita berusaha untuk membangun jembatan. Kenapa saya katakan membangun jembatan? Untuk menghubungkan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Janganlah kita membangun tembok. Sepertinya saya hanya cocok, kelompok saya hanya cocok dengan saya. Yang itu enggak cocok. Sekat, sekat, sekat. Kalau sudah ada sekat di dalam sebuah gereja, hati-hati. Iblis akan terus bekerja dan itu menuju kepada kehancuran. Mari kita runtuhkan semua tembok yang ada. Mari kita membangun kebersamaan. Khususnya jemaat GMI Kasih Karunia Medan. Tidak ada perbedaan di antara kita, semua sama. Yang kaya, yang biasa saja, kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Roh Kudus yang sama bekerja dalam masing-masing kita. Dan memberikan segala sesuatu yang kita punya. Janganlah semuanya itu membawa kita akhirnya lupa bersyukur dan lupa diri. Sehingga tidak mengakui bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang ketiga adalah Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya untuk bersaksi. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan demikian.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka ini maksudnya murid-murid, meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang dinubuatkan dalam kitab Yoel tadi, yaitu janji tentang pencurahan Roh Kudus. Dan penggenapan janji itu terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama, setelah Yesus mencurahkan Roh Kudus, kemudian di dalam ayat 14 hingga ayat yang ke-40 dijelaskan bahwa setelah murid-murid menerima Roh Kudus, mereka pun bersaksi tentang apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka alami bersama dengan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, perubahan besar terjadi dalam kehidupan murid-murid. Petrus yang tadinya ragu-ragu, Petrus yang tadinya takut ketika Tuhan Yesus diadili, Tuhan Yesus disiksa. Kemudian Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kenapa? Karena dia takut. Tetapi perubahan itu terjadi ketika dia menerima Roh Kudus. Dia yang tadinya takut menjadi berani. Dan peristiwa terjadi pada waktu itu. Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Dan pada waktu dia berkhotbah dikatakan 3.000 orang bertobat. Dan pada waktu 3.000 orang bertobat, saat itu pun dibaptis. Dan sejarah mencatat bahwa ketika pencurahan Roh Kudus, saat itulah berdiri gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara, turunnya Roh Kudus pada murid-murid menggambarkan suatu babak baru dalam pelayanan. Setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka mengalami pembaharuan dan terjadi pergerakan penginjilan. Dan penginjilan itu terus sampai saat ini. Semua itu bisa terjadi kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid bersaksi melayani, tantangan banyak mereka alami. Tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam diri mereka, mereka tidak pernah menyerah, mereka tidak pernah mundur, mereka siap hadapi setiap tantangan. Dan sejarah mencatat bahwa setiap murid-murid itu meninggal secara tidak manusiawi, mati syahid. Mereka bisa mampu melewati itu, kenapa? Karena mereka mengandalkan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kemampuan untuk kita melayani dan bersaksi itu hanya karena kuasa Roh Kudus. Ketika kita dipercayakan untuk melayani atau menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan, janganlah kita mengandalkan kepintaran teologi kita. Jangan kita mengandalkan setiap karunia dan talenta yang kita punya. Jangan. Walaupun kita pintar, kita pandai bernyanyi, pandai main musik, bisa secara banyak hal, tapi ingat, jikalau kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Saudaraku, ketika kita melayani, yang membuat seseorang bertobat, itu pun kuasa Roh Kudus, bukan kita. Jadi, kalau kita melayani seseorang, lalu orang itu gak berubah-berubah, jangan mempersalahkan diri, karena itu Tuhan yang bekerja dalam diri dia. Itu tugas Tuhan, bukan tugas kita. Tugas kita hanya menceritakan siapa Yesus. Kita hanya sebagai alat. Dan Tuhanlah yang akan membuat dia bertobat. Kuasa Roh Kuduslah yang akan berkarya untuk membuat dia berubah. Saudaraku, cara bersaksi yang paling utama adalah melalui hidup kita. Melalui setiap kata-kata, gaya hidup, cara berpikir kita, itu akan menunjukkan siapakah Allah yang kita imani. Saudara, melalui karakter kita, orang akan melihat karakter siapakah yang kita contohi. Jikalau kita jadikan Yesus menjadi contoh kita, maka kita akan terpengaruh dengan karakter Yesus. Itu akan mempengaruhi hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kesaksian yang paling hidup adalah melalui tutur kata kita,
tindakan kita, keseharian hidup kita dengan sesama. Jikalau kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tunjukinlah karakter Kristus melalui hidupmu. Saudara, dalam melayani Tuhan, dalam menjalankan tugas sebagai saksi Kristus, mungkin ada tantangan, ada penderitaan, ada selisih pendapat, dan banyak hal mungkin terjadi yang tidak mengenakan diri kita. Janganlah jadikan masalah membuat pada akhirnya kita mundur dari pelayanan. Jangan masalah membuat kita berhenti untuk menjadi saksi Kristus. Hendaknya penderitaan, pergumulan, tantangan itu menjadi bukti bahwa benar-benar kita adalah umat tebusan Tuhan yang sungguh dikuasai oleh Roh Kudus dan terus siap untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Saudara, jika kita menyerah dengan tantangan, maka kita kehilangan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan tetap semangat untuk menjadi saksi Kristus sampai akhir hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita yang mendengarkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau mengenal setiap kami. Engkau tahu pengakuan kami bahwa Engkau adalah Tuhan. Apakah itu dari mulut atau dari hati kami yang dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jikalau Engkau dapatkan kami, pengakuan kami tentang Yesus adalah Tuhan itu hanya di mulut saja. Hari ini Tuhan, kami membuka hati kami supaya dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus boleh menggerakkan hati kami, sehingga mulut kami boleh mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan, dan Roh Kudus boleh menginsafkan kami dari segala dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami boleh meninggalkan itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap masuk dalam proses memiliki hidup baru bersama Engkau Tuhan, sehingga keselamatan itu dimateraikan oleh Roh Kudus bagi kami yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, teguhkan iman kami, teguhkan panggilan kami, sehingga dimanapun, kapanpun kami tetap siap menjadi saksi Kristus yang setia. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus terus menguasai hati kami, memampukan kami untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita pada hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat berkat rohani yang boleh kami terima saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang telah kami terima juga setiap saat sampai pada saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami akan memberikan persembahan yang akan dipakai untuk mendukung pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kiranya Engkau kuduskan dan sucikan. Terimalah persembahan kami ini ya Bapa. Dalam nama Bapa kami sudah berdoa dan siap untuk memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, kita angkatkan lagu pujian Aku diberkati, aku dilimpahi. Tersedia bagiku.
Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita akan menutupnya dalam doa berkat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkatkan lagu pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Kuasa-Mu penolongku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rencana-Mu bagiku. Kuasa-Mu pulihkanku, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku